Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam harmoni dari Undiksa. Perkenalkan, nama saya Supratman SPD, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3 tahun 2023. Universitas Pendidikan Ganesha, nomor induk mahasiswa 23748130552. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi tagihan UKM PPG pada materi Hukum Kekekalan Massa atau LAVASE pada kelas 10-4 di SMA Negeri 1 Tanjung. Untuk itu, selamat menyaksikan. Siap beri hormat. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Senang mendengar kalian kabarnya baik-baik saja ya. Semoga kita selalu dalam. Oke, sebelum memulai pembelajaran ya, mungkin di sini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita membuka pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan selanjutnya ya, mungkin di sini Bapak terlebih dahulu mengabsensi ya kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya? Siapa yang tidak hadir? Kenapa dapat? Sakit dia ya? Oh betul. Sejak kapan sakitnya? Kemarin Pak. Kemarin ya? Oke, Februari ya. Ada lagi nggak? Tidak ada, cuma ada apa aja. Berarti yang lainnya sudah ada semua. Selanjutnya di sini Bapak melihat masih ada mungkin yang tidak masukkan baju ya. Ada nggak yang belum memasukkan baju, silahkan dimasukkan bajunya terlebih dahulu. Di sini kalau ada sampah di bawahnya tolong dipungut, diamankan ya, dibuang. Atau tas-tas yang masih di sampingnya dirapikan terlebih dahulu. Ya, silakan dinaikkan dulu, dirapikan. Ya. Oke, kalau ada sampah di ya. Oke, pada awal pertemuan ya, pada semester 1 kita sudah membuat kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar di sana ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya ingatkan kembali seperti tadi ya, seperti yang sudah atau yang seperti yang ditampilkan di depan ya. Jadi di sini Bapak mengingatkan kembali kesepakatan belajar yang sudah kita sepakati secara bersama ya. Adapun tujuan dari ini adalah menciptakan kondisi kelas yang kondusif ya, artinya membuat kondisi kelas yang nyaman untuk kalian sehingga nanti pada proses pembelajaran kalian bisa belajar dengan yang lebih nyaman seperti itu, sehingga materi yang kalian terima juga akan lebih cepat kalian terima. Oke, jadi harapan Bapak di sini ya, dengan adanya kesempatan belajar kita sama-sama melaksanakannya, karena di sini yang menyepakati adalah kita bersama. Oke, itu yang pertama. Pada pertemuan sebelumnya juga ya, kita sudah mempelajari materi tentang nama atom ya, juga ya, pada awal-awal dulu ya. Terus apa lagi, lambang dari atom. Ada yang masih ingat nggak? Nama dan lambang
atom. Nama dan lambang atom. Sebutkan salah satu. Ya, ada yang bisa menyebutkan? Silakan kalau yang bisa angkat tangan. Saya Kak. Oke, jadi silakan berdiri. Misalnya kan lambang atom itu oksigen ya. Oksigen, ya. Lambangnya itu O Pak. O, ya. Oksigen dengan lambang O. O. Oke, kasih aplaus untuk ada lagi nggak yang masih yang bisa menyebutkan salah satu contoh? Silakan angkat tangan. Silakan. Oke, Kevin, silakan. Atom natrium dengan lambang Na. Atom natrium ya dengan lambang Na. Kasih aplaus juga. Oke, ya. Tadi sudah disebutkan ada berapa? 2 ya. Ada 2. Apa tadi yang pertama ini? Oksigen ya, sorry. Oksigen ya dengan lambang U ya, dilambangkan dengan huruf besar U ya, karena diambil dari awal nama dari oksigen. Tadi Nevin apa? Yang kedua adalah natrium ya. Natrium ya, dilambangkan dengan huruf N. Oke, ini adalah beberapa contoh dari atom dan lambangnya ya. Oke, untuk selanjutnya di sini sebelum pertemuan ini ya, kita juga sudah mempelajari tentang persamaan reaksi kimia ya. Masih ingat ya? Karena kita menyebutkan ada reaksi ya, ada reaksi, ada produk ya, dimana dari reaksi kimia, persamaan reaksi kimia itu adalah menggambarkan bagaimana suatu reaksi kimia dilakukan ya, dimana reaktan bereaksi membantu suatu produk. Oke. Jadi itu beberapa materi prasyarat ya yang harus kita kuasai ya untuk bisa memahami materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Apa materinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak materi kita pada pagi hari ini? Adalah ya hukum dasar kimia ya. Tetapi pada subtopik yang pertama atau pertemuan yang pertama ini kita mempelajari tentang hukum kekekalan massa ya, hukum kekekalan massa. Jadi itu materi kita pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita mempelajari masuk ke dalam pembelajaran ya, tentunya di sini kita harus tahu dulu ya, apa sih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jika kalian dengan mengetahui tujuannya, kalian cepat bisa memahami apa sih, seperti apa sih nanti materi yang akan kita pelajari. Oke, di depan ya, Bapak sudah menampilkan tujuan pembelajaran ya. Jadi di sini Bapak minta salah satu orang dari kalian untuk membacakan ya, supaya nanti teman-teman yang lain mendengarkan. Oke, siapa yang bisa? Oke, silakan berdiri. Ya, tujuan pembelajaran ya, silakan baca dengan keras. Tujuan pembelajaran, serta didik mampu menerapkan hukum kekekalan massa melalui kajian literatur dan diskusi dengan benar. Oke, kasih aplaus dulu. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, dengan mengetahui tujuan pembelajaran ya, jadi kita bisa menerapkan ya hukum kekekalan massa itu dalam kehidupan sehari-hari ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari namanya ilmu kimia, terutama reaksi. Oke, selanjutnya di sini model pembelajaran yang kita gunakan ya adalah model pembelajaran berbasis masalah ya, atau sering disebut dengan model PBL ya. Nanti kalian diberikan suatu permasalahan atau tampilan video ya, nanti kalian perhatikan ya, lalu nanti Bapak akan memberikan LKPD
itu didiskusikan secara berkelompok. Selanjutnya nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan masing-masing. Ya, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Bapak terlebih dahulu di sini akan melakukan pretest, ya. Jadi pretest itu adalah tujuannya untuk mengetahui, ya, sejauh mana kesiapan atau kemampuan kalian untuk mempelajari materi yang akan Bapak sampaikan dalam materi. Ya. Nah, di sini pretest itu Bapak gunakan quizzes, ya. Quizzes ya. Nanti di sini kalian akan Bapak berikan soal, ya. Soal. Nah, kalian nanti tinggal join ke quizzes ya. Untuk itu silakan keluarkan handphonenya. Masuk ke quizzes ya. Bapak akan memberikan kodenya nanti, ya. Oke. Silakan sekarang dibuka quizzes. Di depan sudah ada kode ya. Silakan kalian memasukkan pada quizzes pada akun kalian masing-masing ya. Nanti Bapak akan memulai setelah kalian masuk semua di sini ya. Nanti nama kalian akan muncul di sini setelah kalian join ya. Oke, coba silakan dicoba. Kodenya di depan ya. Kodenya di depan. Silakan masukkan kodenya. Menggunakan nama lengkap ya di sana ya. Nama lengkap, Pak. Ya, kalau ya nama depan nggak masalah sih. Oke. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 sudah masuk 8 orang terus ya. Oke, sudah semua ya? Sudah semua. Kalau sudah semua kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Start. Oke, silakan dikerjakan ya. Silakan jawab. Sesuai dengan kemampuan masing-masing jawab aja. Sudah semua? Oke. Kalau sudah, itu sebagai mengukur kemampuan awal kalian ya. Jadi selanjutnya sekarang ya, Bapak akan memberikan tayangan video ya. Oke, ada yang tahu video apa yang Bapak tampilkan di depan? Video Iya. Seorang yang membakar kertas. Kalian di rumah sering membakar kertas? Sering ya. Bapak akan memberikan pertanyaan ya. Oke. Nah, di sini apakah pembakaran kertas itu termasuk ke dalam reaksi kimia? Termasuk ya, karena termasuk ke dalam reaksi pembakaran ya. Ya, seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, kalau kalian pernah melakukan ya. Nah, sekarang bagaimana massa kertas sebelum ya dibakar dan massa kertas artinya sesudah dibakar ya. Jadi bagaimana masanya sebelum dibakar di dalam wujud kertas ya. Kalau sudah dibakar kan dalam wujud abu, menjadi abu ya.
Nah, pernah membandingkan nggak masanya? Ada yang bisa menjawab? Oke, Ardian silakan. Kalau kita bandingkan, massa kertas yang belum dibakar itu lebih berat daripada massa kertas yang sudah dibakar menjadi abu. Lebih ringan. Lebih berat kertas sebelum dibakar. Oke, kasih aplaus. Ini menurut Putri Ardian bahwa kertas masanya lebih berat daripada abu. Artinya sesudah dibakar kertas tersebut menjadi abu. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang Bapak berikan tadi ya, nah sekarang Bapak akan memberikan LKPD ya, untuk kalian menjawab secara berkelompok ya. Nah di sini Bapak sudah membuat kelompok ya. Di sini saya membuat jadi 4 kelompok ya, di mana masing-masing ada 5 anggota ya. Nanti silakan kalian berkelompok ya. Oke. Untuk itu sekarang silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, sudah ya. LKPD ya. Nah, LKPD kita di sini dalam bentuk LKPD live worksheet ya. LKPD live worksheet ya. Nah, seperti ini ya. LKPD live worksheet ya. Sekarang kalian buka di Google Chrome ya. Masuk ke live worksheet, lalu masuk ke akun masing-masing sesuai dengan akun yang Bapak berikan kemarin ya. Nah di sini linknya sudah Bapak share di grup kelas. Itu silahkan dibuka dulu live worksheetnya di grup kelas. Coba dibuka, coba dibuka. Oke, coba dibuka. Sudah bisa semua? Bisa ya? Kalau sudah bisa, nanti masuk ke LKPD hukum kekalahan massa. Sudah ya? Ah ya, benar. Oke, sudah. Yang lainnya bagaimana? Sudah ya? Nah, kalau sudah, sekarang silakan kalian jawab secara berkelompok ya. Nah, di sini silakan kalian menggunakan media atau buku teks ya yang kalian punya. Bawa buku kimianya? Bawa. Keluarkan buku kimianya, atau bisa juga lewat internet atau menggunakan Google ya. Itu bisa menjawab pertanyaan pada LKPD ya, pada LKPD tersebut ya. Oke, nah di sini Bapak akan memberikan waktu 25 menit untuk menjawab LKPD tersebut ya. 25 menit kita mulai dari sekarang ya. Oke, silakan dikerjakan. Nah di sini nanti masing-masing satu orang ya. Kelompok ini siapa punya satu aja. Yang lain juga buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Al-Bahasa. Ini saya akan mengajak kalian mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Al-Bahasa. Ini saya akan mengajak kalian bahasa Coba.
Jadi kalau ada yang belum jelas nanti boleh ditanyakan ya. Oke, jadi di sini kalian perhatikan dulu videonya ya. Sambil kalian memperhatikan videonya, nanti kan di sana ada data yang akan kalian peroleh ya. Nah, dalam pertanyaan itu kan data, misalkan yang pertama, apa kata yang pertama? Masa tabunya berisi larutan KL dan lautan PB dalam kurung KI ya. KI dan larutan PB PB03 kurung 2 sebelum kali. direaksikan dengan Nah, jadi kan berapa kan di video itu sudah ditampilkan. Terus sebelum direaksikan itu berapa masanya? Kalian perhatikan berapa di bawahnya itu kan ada, nanti diamati lagi di sana. Baik Pak Guru, makasih. Jadi kita lihat videonya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Alba Science. Hari ini saya akan mengajak kalian tentang nilai laboratorium kimia. Artikel ini berjudul Laboratorium. Ini bisa saya akan melanjutkan dari potasium ionida yang mempunyai rumus kimia Ki dengan timbal nitrat yang mempunyai rumus kimia PbNO3 2. Kemudian pada percobaan kedua saya akan melanjutkan larutan Tinggal 8 menit ya, coba masing-masing kelompok sudah diselesaikan ya. Nanti kalau sudah selesai tekan finish ya, di bawahnya di boxnya itu ada kata finish ya. Nanti kalau memang sudah selesai silakan tekan finish ya. Oke, masih ada waktu, silakan dilengkapi jawabannya. Perhatikan waktunya ya, waktunya mau habis. Kalau sudah selesai, silahkan tekan tombol finish ya, yang ada di bawah LKPD tersebut. Ada yang sudah selesai? Sudah Pak Oke, Guru. silahkan tekan tombol Finishnya. finish ya. Oke, Oke, Pak Guru. benar. Nah, Dah. tombol finish secara otomatis nanti jawaban kalian akan terekam di akun Bapak ya di diskusi. Oke, yang kelompok yang lainnya bagaimana? Oke, waktunya sudah habis ya. Alarm di depan sudah berbunyi, jadi waktu untuk mengerjakan sudah habis. Ya, sebelum kita lanjutkan ke presentasi dari masing-masing kelompok, Bapak melihat di sini kalian sudah kayaknya sudah capek ya. Nah, untuk itu sekarang Bapak meminta kalian ice breaking dulu ya. Kalau bisa ketua kelas untuk memimpin di depan, silakan. Ya, oke, silakan ketua kelas untuk memimpin di depan. Oke semuanya, kita mulai ya. Ikutin TB. Saya bisa hebat dan luar biasa. SMA maju bersama hebat semua. Semangat, cerdas. Oke, silakan duduk kembali ke kelas. Terima kasih ya. Tadi kita sudah ice breaking ya dengan NTB Gemilang ya, Ariel dari NTB Gemilang. Saya lihat kalian masih bersemangat ya. Tentunya untuk mempresentasikan juga harapan Bapak kalian juga masih bersemangat untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi. Ya. Untuk itu di sini kelompok yang pertama mau presentasi siapa? Kelompoknya siapa? Tadi Ya.
memilih. Oke, kan ke depan untuk Oke, silakan dimulai ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok oksigen akan mempresentasikan RKPD yang sudah kami diskusikan tadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan Zazia sebagai moderator. Saya Ica Wulandari sebagai pemateri. Saya Elisha Yupuja sebagai pemateri. Saya Dendezia Nasya Aulia sebagai pemateri. Saya Nokta Hamdila sebagai dosen. Oke, baik. Selanjutnya di sini akan dimulai dari Ica. Oke, yang lain memperhatikan ya. Jadi setelah kami mempromosikan sama dengan 37,87 gram. Yang kedua, massa tabung Y berisi larutan KI dan larutan PbNO32 setelah direaksikan sama dengan 37,87 gram. Yang ketiga, massa tabung Y berisi larutan NaCO3 dan larutan CaCI2 sebelum direaksikan sama dengan 37,73 gram. Yang keempat, massa tabung Y berisi larutan NaCO3 dan larutan CaCI2 setelah direaksikan sama dengan 37,73 gram. Baik, yang selanjutnya Elisia yang akan menjelaskan. Pertanyaan yang pertama, pada percobaan larutan KI dengan larutan PbNO32, bagaimanakah massa sebelum dan setelah direaksikan? Jelaskan. Nah, jadi massa KI dengan larutan PbNO32. Baiklah, pertanyaan nomor 1. Pada percobaan larutan KI dengan larutan PbNO3 dua kali, bagaimanakah massa sebelum dan sesudah direaksikan? Jelaskan. Nah, jadi massa KI dengan larutan PbNO3 dua kali sebelum direaksikan yaitu 37,87 dan sesudah direaksikan yaitu 37,87. Jadi massa larutan KI dengan larutan PbNO3 dua kali sama saja yaitu 37,87 sesuai dengan video reaksi massa di atas. Dan selanjutnya Dendezia akan menjelaskan pertanyaan nomor 2. Nah, pertanyaan nomor 2. Pada percobaan NaCO3 dengan larutan CaCI2 sebelum direaksikan yaitu 37,33 dan sesudah direaksikan yaitu 37,73. Jadi, massa larutan NaCO3 dengan larutan CaCI2 sama saja yaitu 37,73 sesuai dengan video reaksi massa di atas. Baiklah, yang ketiga nih, bagaimana hubungan massa zat sebelum dan sesudah reaksi dari hasil percobaan pada kedua reaksi? Jelaskan. Jadi, hubungannya massa sebelum dan sesudah direaksikan adalah sama. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Saya ingin bertanya, mengapa massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama? Sementara di kehidupan sehari-hari saya pernah membakar kayu dan saya timbang, ternyata massanya itu berbeda. Jadi seperti yang dicontohkan tadi, kan kayu yang dibakar itu kan di lingkungan terbuka nih. Jadi produk itu meninggalkan lingkungannya. Nah, sedangkan pada video di atas tadi itu praktiknya dilakukan di lingkungan tertutup sehingga produknya tidak meninggalkan lingkungannya. Sehingga ketika ditimbang hasilnya tetap sama sebelum dicampurkan ataupun sudah dicampurkan. Nah, jadi jika kita melakukan praktek
dengan tertutup, itu masanya akan tetap sama. Seperti itu. Bisa dimengerti? Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Selamat pagi. Oke, silakan kembali. Terima kasih kepada semua kelompok ya yang sudah mempresentasikan dengan baik ya hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Bapak akan mengevaluasi ya dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi ya. Oke. Di sini ya di awal di sini kan kalian diberikan video ya, di mana di sini adalah suatu praktikum ya, video praktikum ya. Nah di sini yang pertama adalah mereaksikan antara KI ini ya, kalium iodida, KI dan larutan PbNO3 dua kali. Nah kalau ini bacanya PbNO3 dua kali ya. Timbal nitrat ya namanya ya. Nah ternyata sebelum dilakukan reaksi ya, atau reaktannya itu menunjukkan beratnya sebesar 37,87 gram ya. Nah lalu setelah direaksikan ya, sehingga membentuk produk ya, itu setelah yang kedua ya, massa tabung Y berisi larutan KI dan larutan PbN3 setelah direaksikan ya, ternyata massanya juga menunjukkan 37,87 gram ya. Itu data yang kalian peroleh dari video tersebut ya. Nah selanjutnya, untuk kalian lebih memahami tentang hukum kekekalan massa ya, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan data yang tadi ya. Bahwa ternyata yang pertama, pada percobaan larutan KI dengan larutan PbNO3 dua kali ya, bagaimanakah massa sebelum dan setelah direaksikan? Bagaimana massanya? Coba kalian perhatikan data di atas. Ya, ternyata sebelum 37,87, setelah 37,87. Berarti di sini apa kesimpulan kita? Masanya itu sama. Ya, massanya sebelum dan sesudah reaksi adalah sama ya, 37,87 gram ya, sesuai dengan yang dipresentasikan tadi ya. Nah yang kedua, pada percobaan kedua juga seperti apa? Dari massa sebelum dan sesudah reaksi, bagaimana pengamatan kalian? Oh ternyata massanya juga sama ya, sama ya, sesuai dengan data tadi, yaitu sebesar 37,73 gram ya. Berarti di sini juga disimpulkan bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi juga sama. Sehingga pada pertanyaan ketiga, bagaimanakah hubungan massa zat sebelum dan sesudah reaksi dari hasil percobaan pada kedua reaksi tersebut ya. Oke, jadi di sini hubungannya adalah massa sebelum dan massa sesudah reaksi adalah sama, karena dilihat dari hasil data tersebut ya, menunjukkan massa yang sama sebelum dan sesudah reaksi. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham berarti sekarang apa kesimpulan kita ya? Apa kesimpulan kita tentang hukum kekekalan massa? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan Okta. Jadi kesimpulannya ialah dalam suatu reaksi kimia, massa sebelum dan sesudah reaksinya adalah sama. Ini sesuai dengan bunyi dari hukum kekekalan massa. Oke, kasih aplaus dulu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sesuai dengan bunyi hukum kekekalan massa, materi kita yang kita pelajari pada pertemuan hari ini ya, bahwa mengatakan dalam suatu reaksi kimia itu massa sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Selanjutnya sekarang kita akan melakukan evaluasi atau post test ya. Nah di sini tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa menyerap materi yang sudah
berikan pada pagi hari. Ya. Nah, di depan sudah ada kodenya ya. Kalau kalian sudah masuk ke dalam portal kuisis, lalu masukkan kode yang sudah ada di layar di depan ya. Nanti nama kalian akan masuk di sini. Bapak akan memulai setelah kalian masuk atau join dari kode tersebut. Oke, silakan. Sudah ya? Oke, sudah mulai. Silakan dikerjakan. Ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, sudah masuk jawabannya ya. Oke, sudah terekam semua. Nanti tinggal kita Oke, selanjutnya sekarang Bapak akan merefleksi kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini ya. Jadi untuk itu Bapak mau mendengar nih dari salah seorang dari kalian tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu siapa yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Oke, silakan Ica. Jadi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan menarik karena menggunakan media dan teknologi. Gimana teman-teman, setuju nggak? Setuju. Sekian Pak, terima kasih. Oke, kasih aplaus lagi. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua ya yang sudah melakukan pembelajaran dengan baik ya, yang sudah melakukan diskusi, presentasi ya sampai menyimpulkan dari pembelajaran kita pagi hari ini. Untuk itu kita aplaus untuk kita. Oke, untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi yang masih di dalam hukum dasar kimia ya, tetapi pada hukum dasar kimia yang berikutnya yaitu tentang hukum perbandingan tetap ya. Jadi silakan nanti kalian mencari referensi tentang materi tersebut ya. Nanti mungkin Bapak juga akan share lewat WA group. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya, mungkin di sini kita rapikan kembali tempat duduknya ya. Mungkin ada sampah di bawahnya, tolong dipungut nanti dibuang ya. Dan silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah ya. Di awal pembelajaran kita buka dengan doa ya. Alangkah baiknya juga di akhir pembelajaran kita tutup dengan doa ya. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini adalah sesuatu yang bermanfaat ya. Begitu silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya. Baiklah, marilah kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa